Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sairul ilmi wal huda wa salliman tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Terlebih dahulu tak lupa kita marilah bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana atas kudrat dan iradatnya, alhamdulillah, keinginan warga KRT 1 umumnya, khususnya pengurus Mushola Miftahul Jannah, untuk mengadakan hari besar Islam dalam rangka mengingat dilahirkannya pada bulan Rabiul Awal, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dengan kudratnya kita terwujudkan dengan keinginan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita surah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katut kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan umatnya yang taat sampai hari kiamat. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang ada di KRT, khususnya KRT 01, umumnya para tokoh yang ada di Taman Persada, aparatur pemerintah dari pangkat RT sampai RW yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Yang kami muliakan dan hormati Syekh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Hasbi yang sering disebut dengan Kiai Sebret. Mudah-mudahan beliau oleh Allah selalu dipanjangkan umurnya dan selalu diberikan kesehatan lahir batin, dijauhkan dari para bahaya, masih bisa menyiarkan agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu, adik-adik yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Pertama, kami sebagai mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang telah mendukung kepada terwujudnya acara ini. Alhamdulillah kita bisa terlaksana, terutama yang memberikan donatur, pikiran, tenaga. Mudah-mudahan Allah membalasnya dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan, dijauhkan dari para bahaya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya RT 01, ada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya warga Taman Persada mudah-mudahan sama ada di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya sebagai pengurus Mushola Miftahul Jannah mengucapkan terima kasih kepada para bapak, para ibu yang telah hadir, terutama para undangan. Mudah-mudahan dengan niat keluar dari rumah tiada lain, pertama adalah silaturahim, yang kedua adalah untuk thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia adalah fahuwa syahidun, dia ada di dalam perjalanan menuju mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu Kiai masih dalam perjalanan, supaya kita tidak jenuh, pertama saya sebagai pengurus mushola menyampaikan, marilah kita jaga kebersamaan, persatuan lewat dalam rangka Maulid ini dengan tema adalah meneladani kebersamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu kebersamaan Nabi, kebersamaan beliau dengan malaikat, kebersamaan beliau adalah dengan Allah dan penciptanya, kebersamaan beliau dengan para sahabat, supaya kita bisa meniru sedikit-sedikit, supaya kita bisa mempraktekkan. Kebersamaan, kekompakan itu dianjurkan oleh Nabi, bukan oleh manusia kita-kita, atas perintah Allah, karena Nabi diperintahkan dengan sesuai firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidak semata-mata kata Allah, aku utus kamu Muhammad kecuali engkau membawa dengan penuh kasih sayang. Tidak mungkin orang yang memegahkan silaturahim di antara kebersamaan adalah menjaga silaturahim. Para bapak, para ibu, di dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan, barang siapa yang memutuskan silaturahim, tidak mau menyapa sesama umat Nabi khususnya, maka dia tidak akan mendapat nur ilahi nanti setelah mati dia dimasukkan ke alam kubur. Naudzubillah min dzalik. Itu hak prerogatif manusia, silakan. Mau tidak kenal itu haknya. Tapi Nabi mengingatkan dengan kasih sayangnya kepada umatnya, mengingatkan jangan sampai silaturahim putus, jangan sampai silaturahim pegat kata Sundanya. Kita harus jaga dengan sekuat-kuatnya, karena itu adalah salah satu perilaku Nabi yang dicontohkan kepada umatnya. Oleh sebab itu marilah kita berusaha, jangankan yang seagama sebagai umat Nabi, di luar agama pun Nabi menjaga kebersamaan sekalipun tidak seakidah. Inilah kewajiban kita sebagai umat untuk menyampaikan risalah. Risalah Nabi jangan sembunyi-sembunyi, Bu, Pak. Sekarang sampaikan kulil haq walau kana murran. Tidak ada penyampaian risalah secara sembunyi-sembunyi, karena sudah dinasah dengan ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wali rabbuka fakabbir. Dulu memang diperintahkan Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, door to door, ke rumah ke rumah. Tempatnya tertutup karena belum ada perintah. Cuman jumlah sahabat baru 66 sahabat. Nah, setelah itu turunlah ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wali rabbuka fakabbir fatahhir liziyadin. Maka agungkanlah kemahabesaran Allah di situ. Engkau tidak boleh takut karena di belakangnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kalau secara logika Nabi dakwah masuk ke sarang singa, baru jumlah yang beriman baru 60 sampai 70, masuk ke sarang singa. Kalau tidak ada pertolongan Allah mungkin Nabi sudah mati. Cuman Allah mengutus hamba yang mau sebentar lagi diberikan hidayah, yaitu yang sering disebut paman Nabi adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah diberi gelar singa padang pasir. Waktu itu Nabi diselamatkan atas sababiyah paman Nabi. Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sahabat yang 66 itu dijaga oleh Allah lewat utusan seorang hambanya, yaitu Sayyidina Hamzah, yang mungkin para bapak, para ibu tahu dia pamannya mati pada perang Uhud. Yang tragisnya, yang sadisnya, setelah dibunuh oleh budaknya Hindun, kena dengan tumbaknya ulu hatinya. Setelah mati ganasnya itu perempuannya Hindun, istrinya Abu Sufyan. Setelah dibunuh, dia dibelek dadanya, Bu, para bapak. Tidak cukup dibelek, dikeluarkan hatinya. Tidak cukup dikeluarkan hatinya, saking bencinya kepada Nabi, dilampiaskan kepada pamannya. Kemudian dikunyah itu ulu hatinya. Makanya keislaman Hindun dilakukan oleh para ulama, karena Nabi sudah berpaling 3 kali. Nah, inilah diantaranya. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai nanti di akhir Allah menjauhkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Di antara orang yang mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat sesuai dengan kadar ukuran sampai di mana membaca sholawatnya umatnya pada masa hidupnya. Oleh sebab itu jangan lupa setiap pada sholat bacalah sholawat kepada Nabi dengan pendek aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lagi masak Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah ibu selalu dijaga kesehatan oleh Allah. Ibu akan dijaga keberkahan di dalam rumah tangganya. Pasti kalau ada itu mah pasti udah ada titik tulisnya. Tapi dengan yakin membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Cuman godaannya malas, kadang lupa, karena sering ngumpi jadi lupa membaca sholawat. Nah, inilah diantaranya, Bu.
Kita ingat sambil maja nyanyian sholawat daripada ngajian dangdut. Bukannya gak boleh, silakan sesuaikan. Dunia dan akhirat harus seimbang, gitu kan? Akhirat terus salah, dunia apalagi. Kita dari pagi duduk di musola, duduk di masjid, tidak berusaha terus berzikir kepada Allah. Kata siapa jelek? Tapi itu jangan melebihi perilaku Nabi SAW. Nabi tidak seperti itu. Nabi waktu dikir, waktu dagang, waktu bersenggama dengan istrinya bersenggama, waktu jalan-jalan ke pasar, waktunya jalan-jalan ke pasar. Maka nawayamsuna fil aswaq, Nabi suka berjalan di pasar-pasar. Tapi Nabi bedanya dengan kita sering ke pasar, kadang-kadang ngomongin orang. Kalau Nabi masuk ke pasar membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada apa Nabi mengucapkan? Bukannya bismillah, tapi bertaud kalau masuk kepada. Itulah salah satu tanda daripada sifatnya jaiznya yang ada di baginda kita Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu harus diingat ya Bu, jadi kebersamaan, kekompakan dalam segala apapun harus dijaga. Jangan dilihat itu golongan mana apapun, semuanya setara manusia, baik yang hitam, putih, tinggi, itu semuanya setara, sama. Karena apa? Satu turunan, kakeknya sama, neneknya sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Cuman yang membedakan di sisi Allah hanyalah ketakwaan. Oleh sebab itu Nabi tidak melihat sorbannya, tidak melihat gayanya, tidak melihat turunannya. Yang dilihat adalah ketakwaannya, gitu kan? Cuman kenapa saya memakai ini selendang? Bukan sorban, ini selendang kan? Cuman dianjurkan oleh Nabi, kalau punya pakai, karena itu adalah sunnahku, gitu kan? Punya sorban yang di atas kepala, kalau punya pakai, kalau tidak jangan memaksakan. Itu bukan ustaz, bukan kiai, bukan orang benar. Cuman diperintahkan kata Nabi, punya baju yang putih, pakailah untuk sholat. Bukan gayanya menjadi orang yang suci, bukan. Kalau orang yang sudah menyatakan aku ini paling benar, berarti dia di dalam hatinya ada al-kibrun. Itulah harus diingat. Orang menganggap baik jelek terserah, karena itu bukan tujuannya Pak. Itulah diantaranya kita harus ingat. Jadi sekali lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah itulah diantaranya. Orang menyebut mau ini silakan, itu kan. Tapi tujuan kita mencari ilahi anta maksudin waridoka majlubin. Ilahi, hanyalah Tuhanku yang aku tuju. Ilahi anta maksudin waridoka matlubin, dan keridhaanmu yang aku minta ya Rabb. Itulah diantaranya. Mudah-mudahan ibu jalan keluar ke sini tiada lain untuk silaturahim, itu kan. Cuman panitia menyediakan makanan karena ada yang bersedekah Bu, karena memberikan donatur dalam artian perjuangan Bu, itu kan. Cuman mengeluarkan uang 10.000, 20.000, 1 juta umpama, kecil Bu dengan perjuangan Nabi nggak sampai Bu. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah dulu itu 1 minggu Bu, jalan kaki. Sekarang berangkat dari Indonesia ke Mekah berapa jam? Itu perjuangan gak bakalan sampai mengeluarkan seberapa apapun. Makanya alangkah gembiranya, mudah-mudahan nur Nabi di lingkungan majalis dzikri ini, nur Nabi ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Karena barang siapa yang mengadakan maulid Nabi, karena disebut nanti maulid Pak, ai maulid itu adalah isim makan, isim waktu, berarti tempat waktunya Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Makanya disebut maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah isim makan, isim zaman, menentukan waktu dan tempatnya. Berarti lahirnya di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 tahun Gajah, tahun 570 Masehi. Nah inilah yang harus diingat. Jadi kembalikan, perjuangan Nabi nggak bakalan sampai dengan perjuangan apa yang kita keluarkan. Makanya kewajiban kita mengingatkan, jangan sampai kita termasuk di antara hamba-hamba yang mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para bapak mengingatkan, yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zailami wa Ibnu Majah wa Ibnu Nasai, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa bi dzikrillah wa ma walahu
wa aliman muta'aliman. Dunia ini dilaknat, dunia ini akan mendapatkan murka daripada Allah, dan apapun yang ada di dalam bumi itu kecuali jauhkan dengan murka ada 3. Pertama, ila bidzikrillah, ingat kepada Allah. Jangan sampai pengajian ibu-ibu, bapak-bapak luntur, jangan sampai sama sekali. Kalau sudah ada, tidak ada pengajian, berkumandang adzan sudah tidak ada, musola ada, masjid ada, tunggulah murka Allah. Oleh sebab itu, siapa yang mengingatkan? Illa bidzikrillah. Inilah kewajiban kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ma walahu, dan perkara yang diingatkan. Diafsirkan oleh ahli hadis, illa bidzikrillah min nisyani ilallah. Orang diingatkan daripada apa? Bila mana engkau lupa melaksanakan perintahnya. Orang yang tadinya berjamaah rajin tidak ingatkan. Bukannya yang mengingatkan itu udah benar, karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Saya mah kagak mau, dihilangin, wah so pintar, wah so baik. Nah, orang yang ngomong itu kalau di dalam ayat surat Qaf adalah di antara kebodohan, memperlihatkan kebodohan kepada orang lain. Alhamdulillah Allah sudah mengutus, masih ada yang mengingatkan. Nah, itulah sifat mukmin. Yang ketiga adalah aliman muta'aliman, orang yang belajar dan mengajar. Kalau di pesantren ada santri, ada kiai. Kalau di sekolah ada murid, ada guru, gitu kan. Kalau di perumahan ada majelis taklimnya, ada ibu ustazahnya, ada ustadznya. Alhamdulillah. Makanya marilah persada harus diramaikan dengan pengajian-pengajian, berkumandang adzan. Buat apa masjid bagus kalau tidak ada isinya? Percuma. An yatatawwalunal bunyan min imaratul qiyamah. Nanti di akhir zaman akan terjadi bangunan-bangunan bermegah-megah, tapi isinya sejajar pun tidak ada. Ternyata sekarang kebuktian ucapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, yatatawwalunal bunyan, paling tinggi, paling bagus, tapi isinya tidak ada. Siapa yang harus mengingatkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau bu diaku umat Nabi? Mau nggak bu? Suka sholawat? Kadang-kadang. Alhamdulillah ada dalam keselamatan. Pak Kiai sudah datang. Ya, sambil menunggu ke rumah dulu sambil istirahat ya bu, sebentar, paling 5 menit lagi. Mohon maaf ada waktu. Selamat datang Pak Kiai di Taman Persada. Alhamdulillah ada di dalam lindungan Allah dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu kali lagi para ibu, para bapak, marilah kita mengingatkan kepada ayat yang tadi, itu kan. Badru alaina min zaniyatil wada, Alhamdulillah, marilah bu, 5 menit dulu, tunggu istirahat sebentar ya bu. Untuk selanjutnya sekali lagi dari pengurus dan panitia saya mengucapkan terima kasih. Marilah kita jangan lupa jagalah kebersamaan, jagalah persatuan ukhuwah Islamiyah dengan semaksimal mungkin, dalam artian menjaga keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi para bapak, para ibu, dan sebelumnya kepada adik-adik nanti kalau seandainya sudah dimulai siraman rohani supaya jangan mundar-mandir, marilah kita untuk menyimak,
mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai. Nanti mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dicukupkan sekian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.